Dalam sepak bola, tidak semua harapan berlabuh. Gagalnya rumor Maarten Paes menjadi titik balik bagi Persib untuk menata ulang rencana. Mencari sosok baru penjaga takdir di bawah Mistar. Siapakah sosok yang dimaksud? Mari kita simak beritanya. Di tengah riuh rendah bursa transfer dan derasnya spekulasi yang berhembus di jagat sepak bola nasional, satu nama perlahan naik ke permukaan, mengundang rasa penasaran sekaligus harapan. Cyrus Margono. Nama ini bukan sekadar rumor biasa, melainkan isyarat perubahan besar yang mungkin segera terjadi di bawah mistar gawang Persib Bandung. Setelah rumor Maarten Paes resmi patah di tengah jalan, Maung Bandung tak larut dalam kekecewaan. Justru dari kegagalan itulah, manajemen tampak menemukan jalan yang lebih masuk akal, lebih realistis, dan mungkin lebih menjanjikan. Cyrus Margono hadir sebagai jawaban atas kebutuhan krusial Persib. Seorang penjaga gawang muda, lapar pembuktian, dan memiliki darah Indonesia yang mengalir di nadinya. Dalam situasi kompetisi yang semakin kejam dan jadwal yang menyesakkan napas, Persib tak bisa sekadar berharap pada keberuntungan. Mereka butuh sosok baru yang mampu berdiri tegar saat badai datang. Seorang penjaga terakhir yang siap mempertaruhkan segalanya demi lambang di dada. Dan di titik inilah, nama Cyrus Margono mulai dibisikkan dengan nada optimisme. Bagi Bobotoh, ini bukan hanya soal transfer. Ini adalah harapan baru tentang masa depan gawang Persib yang lebih kokoh, lebih berani, dan lebih bergairah. Sebuah awal dari cerita yang mungkin akan dikenang lama. Cyrus Margono bukan datang dengan tangan kosong. Ia membawa cerita, pengalaman, dan statistik yang tak bisa dipandang sebelah mata. Dari Liga Kosovo, kompetisi yang keras, dingin, dan jauh dari gemerlap sinar lampu, Cyrus ditempa menjadi kiper dengan refleks tajam dan mental sekuat baja. Satu angka mencuri perhatian, 11 penyelamatan dalam satu laga debut. Bukan kebetulan, itu adalah bukti. Bukti bahwa Cyrus mampu berdiri sendirian di bawah tekanan, menghadapi rentetan serangan tanpa gentar, dan tetap menjaga fokus saat banyak pemain lain mungkin runtuh. Di usia yang masih muda, ia telah belajar arti bertahan hidup di sepak bola Eropa. Namun keistimewaan Cyrus tidak berhenti di sana. Statusnya sebagai warga negara Indonesia menjadikannya aset langka, kualitas Eropa dengan paspor lokal. Artinya, Persib tak perlu mengorbankan slot pemain asing yang begitu berharga, sebuah keuntungan strategis yang tak ternilai dalam persaingan Super League. Cyrus adalah perpaduan antara masa depan dan kebutuhan saat ini. Muda, berpengalaman, dan bebas beban kuota. Jika kelak ia berdiri di bawah Mistar GBLA, itu bukan sekadar debut, melainkan simbol era baru. Era di mana Persib membangun tembok pertahanan bukan dari nama besar, tapi dari keberanian dan kualitas sejati. Dalam sepak bola modern, kemenangan tak selalu lahir dari gemerlap nama besar. Kadang ia tumbuh dari keputusan senyap tentang usia muda, pengalaman Eropa, kuota asing yang dijaga, dan visi jangka menengah yang dirawat. Di tengah dinamika kiper Persib hari ini, arah baru pun mulai terbaca. Mari kita simak beritanya. Dalam sepak bola modern, kemenangan tak hanya lahir dari kaki penyerang atau sorak tribun yang bergemuruh. Ada pertarungan sunyi di balik meja manajemen tentang strategi, perhitungan, dan keberanian mengambil keputusan cerdas. Dan di sanalah nama Cyrus Margono memiliki nilai lebih yang tak kasat mata. Sebagai kiper muda dengan pengalaman Eropa dan paspor Indonesia, Cyrus adalah anomali yang langka. Ia tidak memakan slot pemain asing, namun membawa mentalitas luar negeri. Ia tidak datang sebagai bintang mahal, tetapi menawarkan potensi besar untuk tumbuh bersama tim. Inilah jenis investasi yang tidak hanya menyelamatkan gawang hari ini, tetapi juga masa depan klub. Di saat klub-klub lain terjebak pada solusi instan, Persib justru berpeluang membangun fondasi jangka panjang. Cyrus bisa menjadi pesaing sehat, penekan positif, sekaligus pewaris di bawah Mistar. Persaingan internal bukan lagi ancaman, melainkan bara yang menjaga api performa tetap menyala. Lebih dari itu, kehadiran Cyrus adalah pesan tegas. Persib ingin cerdas, bukan sekedar glamor. Mereka ingin kuat dari dalam, efisien dalam pilihan, dan berani mempercayai pemain yang lapar akan pembuktian.
Jika strategi ini terwujud, maka Persib tak hanya memperkuat skuad, mereka sedang menyiapkan masa depan dengan kepala tegak dan langkah penuh keyakinan. Di balik setiap clean sheet dan selebrasi kemenangan, ada ruang sunyi bernama gawang, tempat di mana satu kesalahan bisa mengubah sorak menjadi sunyi. Saat ini, ruang itu dikuasai oleh Teja Paku Alam, sosok yang tampil konsisten dan menjelma tembok kokoh bagi Persib Bandung. Boyan Hodak tahu betul hukum tak tertulis sepak bola. Kiper utama tak bisa digeser hanya karena nama. Ia harus ditumbangkan oleh performa yang lebih baik. Itulah sebabnya, meski Adam Prizebeck sempat menunjukkan kualitas di pramusim, cedera dan momentum membuatnya tergeser. Dalam sepak bola, waktu tak pernah menunggu siapapun. Namun, situasi ini justru membuka mata Persib. Slot kiper asing yang terbuang sia-sia menjadi pelajaran mahal. Klub sebesar Persib tak boleh terjebak pada keputusan yang membatasi fleksibilitas tim. Maka arah kebijakan pun berubah, mencari kiper berpaspor Indonesia dengan kualitas internasional. Cyrus Margono hadir di persimpangan takdir itu, bukan untuk langsung merebut tahta, tetapi untuk menciptakan keseimbangan. Persaingan sehat, pilihan taktis, dan jaminan keamanan jika badai cedera datang. Di bawah Mister, Persib tak lagi ingin bertaruh pada nasib. Mereka ingin siap, apapun yang terjadi di sisa musim yang penuh ujian. Fasilitas latihan megah di samping GBLA menegaskan kelas Persib yang terus naik. Tapi di saat bersamaan, jadwal ekstrim antara Asia dan domestik mengancam performa, memaksa Persib melayangkan protes resmi ke operator liga. Mari kita simak beritanya. Sepak bola bukan hanya tentang 90 menit di atas rumput hijau. Ia juga lahir dari rutinitas sunyi, dari latihan yang dilalui tanpa sorot kamera, dan dari tempat di mana mimpi dirawat setiap hari. Kini, Persib Bandung memiliki panggung sunyinya sendiri, sebuah lapangan latihan yang tak hanya megah, tetapi juga syarat makna. Berlokasi di sisi Stadion GBLA, lapangan ini bukan sekedar fasilitas, ia adalah pernyataan. Hamparan rumput hijau berpadu dengan panorama gunung yang diselimuti kabut putih, menciptakan suasana yang tenang, sejuk, dan eksklusif. Sebuah kemewahan yang jarang dimiliki klub-klub lain di Indonesia. Video yang beredar di media sosial seolah menegaskan satu hal, Persib sedang melangkah ke level berbeda. Di sanalah para pemain berlari, berkeringat, dan menguji batas fisik mereka. Bukan hanya tubuh yang ditempa, tetapi juga mental. Lingkungan yang nyaman dan profesional perlahan membangun rasa bangga bahwa mengenakan lambang Maung Bandung adalah kehormatan yang harus dibayar dengan dedikasi penuh. Bagi Bobotoh, pemandangan ini bukan sekedar estetika. Ia adalah harapan, bukti nyata bahwa Persib memanusiakan pemainnya, merawat proses, dan membangun prestasi dari fondasi yang kokoh. Lapangan ini adalah cermin ambisi bahwa Persib tak hanya ingin menang, tapi ingin menjadi besar dengan cara yang benar. Di balik gemerlap kompetisi Asia, ada harga mahal yang harus dibayar. Persib Bandung kini berdiri di persimpangan sulit antara ambisi mengharumkan nama Indonesia di pentas AFC Champions League 2 dan realita kejam jadwal domestik yang nyaris tak memberi ruang bernafas. Bayangkan perjalanan tanpa jeda, terbang jauh ke Thailand, bertarung membawa nama bangsa, lalu dipaksa kembali secepat kilat untuk menghadapi laga berat di Kalimantan. Bukan hitungan hari, melainkan jam. Ini bukan sekedar tantangan taktis, melainkan ujian kemanusiaan bagi tubuh para pemain. Situasi ini memaksa Bojan Hodak dan manajemen Persib bertindak. Surat resmi dilayangkan kepada operator liga, bukan demi keuntungan sepihak, melainkan demi kepentingan yang lebih besar, koefisien Liga Indonesia di mata AFC. Karena setiap langkah Persib di Asia adalah poin bagi negeri ini. Jika Persib melangkah jauh, Indonesia ikut terangkat. Jika Persib jatuh karena kelelahan, semua pihak kehilangan. Sejarah telah mencatat, operator liga pernah memberi kelonggaran demi perjuangan Asia. Kini harapan itu kembali menggantung. Ini bukan keluhan, ini adalah seruan akal sehat. Sebab untuk bersaing di Asia,
Klub tak hanya butuh semangat juang, tetapi juga keadilan jadwal. Dan Persib sedang berjuang di medan yang jauh lebih besar dari sekedar 3 poin. Latihan perdana menjadi cermin kondisi Persib hari ini. 6 pemain absen, sorotan tertuju pada Federico Barba, sementara manajemen mengambil langkah strategis, meminjamkan pemain dan mengunci satu opsi realistis untuk memperkuat tim. Mari kita simak beritanya. Setelah jeda singkat yang memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk bernafas, Persib Bandung kembali menjejakkan kaki di lapangan latihan. Sore itu, udara di sekitar GBLA terasa berbeda. Lebih ringan, lebih segar, seolah menjadi saksi lahirnya kembali semangat yang sempat terkikis oleh padatnya kompetisi. Bojan Hodak mengamati dari pinggir lapangan dengan ketenangan khasnya. Ia melihat pemain-pemainnya kembali dengan senyum, dengan mata yang menyala, dan dengan energi yang lebih utuh. Libur singkat ini bukan kemewahan, melainkan kebutuhan. Dalam jadwal yang menekan, jeda menjadi ruang penyelamatan. Namun tidak semua cerita berwarna cerah. 6 pemain harus absen, masing-masing dengan alasan dan perjuangannya sendiri. Ada yang masih memulihkan tubuh, ada yang terbang jauh ke Eropa, ada pula yang bergulat dengan sakit. Federico Barba terlihat datang dengan ekspresi datar, menambah bisik-bisik di kalangan bobotoh. Dalam sepak bola, tekanan bukan hanya soal fisik, mental pun bisa lelah. Meski begitu, optimisme tetap dijaga. Bojan percaya, perlahan semua akan kembali, karena musim belum usai, dan Persib masih membutuhkan setiap tenaga, setiap hati, dan setiap keyakinan untuk melangkah ke medan pertempuran berikutnya. Sepak bola selalu tentang datang dan pergi, tentang kesempatan yang harus dicari meski jauh dari rumah. Persib Bandung memahami itu ketika memutuskan meminjamkan Rezaldi Hehanussa dan Alhamra Hehanussa ke Persik Kediri. Bukan karena keduanya tak layak, melainkan karena menit bermain adalah oksigen bagi perkembangan seorang pemain. Di tengah ketatnya lini pertahanan Persib, keputusan ini menjadi jalan terbaik. 6 bulan ke depan adalah ruang belajar, tempat menempa diri, dan ladang pembuktian. Manajemen menegaskan, ini bukan perpisahan, ini hanya jeda dalam perjalanan panjang bersama Persib. Di sisi lain, Bojan Hodak tetap tenang. Ia tak terburu-buru mencari pengganti. Baginya, 1 tambahan pemain sudah cukup, dan keputusan harus diambil dengan kepala dingin. Persib tak ingin salah langkah, tak ingin mengulang kesalahan masa lalu. Sementara rumor terus berputar, 1 nama kini berdiri di garis depan, Sirus Margono, sosok yang dinilai paling masuk akal, paling realistis, dan paling sesuai dengan kebutuhan tim. Kini keputusan ada di tangan manajemen, dan penilaian di hati bobotoh. Apakah ini langkah yang tepat, atau justru awal dari kisah besar baru? Kolom komentar menanti suara kalian, karena Persib selalu tumbuh bersama pendukungnya.